Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang beberapa perintah di dalam Al-Quran. Perintah dalam Al-Quran sangat banyak. Kalau perintah tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang infak, mungkin kita sudah tidak asing. Larangan berzina, larangan berdusta, larangan minum khamr, larangan berzina, larangan mencuri. Itu mungkin sering kita dengar. Tapi di sini saya sebutkan ada beberapa perintah dan larangan yang mungkin kita belum pernah mendengar, ataupun kalau mendengar kita belum sampai detail. Nah, maka di sini saya sampaikan ada beberapa larangan juga perintah di dalam Al-Quran yang mungkin sebagian kita masih terasa asing. Yang pertama, larangan menghina keyakinan atau sesembahan agama lain. Kita tidak boleh menghina Tuhan apapun agamanya dari orang lain. Kita menghina berhala, kita menghina patung Yesus atau apapun, kita sama sekali dilarang. Dalam surat Al-An'am ayat 108 Allah berfirman, ini Al-Quran lagi. Tapi kalau kita, ya karena tidak semua orang membaca yang seperti ini, ya kadang sebagian belum tahu. Kalau panjenengan terbiasa membaca berita di internet online, wah di sana kalau sudah membahas agama itu banyak saling mencaci antara yang beragama Islam dengan yang beragama lain. Nah, kalau saya memandang, nah ini orang Islam kalau mencaci maki agama orang lain, nah berarti ya dia masih awam. Banyak caci maki, Pak, saling mencaci maki di dalam berita-berita di internet. Karena di dalam berita internet biasanya ada berita, nah di bawahnya ada komen. Nah itu yang komen itu saya awalnya tidak pernah melihat, tidak pernah membaca, tapi suatu saat kok kebetulan kebaca karena ketarik ke bawah. Kok ada komen ternyata isinya saling mencaci maki kalau sudah urusan agama. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan di sana. Tidak boleh ikut-ikutan karena larangannya sangat jelas. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nah ini larangannya. Dan janganlah kamu menghina sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah itu selain orang umat Islam kan sesembahannya selain Allah, kecuali Yahudi, Nasrani. Nasrani pun sembahannya ditambah Yesus dan Ruhul Kudus. Yang Yesus dibuatkan patung, dan itu patung itu sering menjadi hinaan. Yang kemarin beberapa saat yang lalu di Amerika ada patung Yesus yang dibakar. Nah itu Tuhannya tidak bisa membela dirinya sendiri, katanya. Itu saling caci maki di internet, itu saling mengejek jadinya. Nah kita tidak boleh begitu. Itu Tuhannya tidak bisa membela diri sendiri, katanya. Kita tidak boleh begitu, ya biarkan saja. Karena itu yang membakar juga bukan umat Islam, karena mungkin ada yang tidak senang dengan gereja, ada yang merasa kecewa dengan gereja, kemudian dia membakar patung
yang ada di situ, yang kebetulan patung Yesus yang disalib, ada gambarnya di berita-berita internet itu. Nah, kita tidak boleh ikut-ikutan yang seperti itu karena ini larangan Al-Qur'an. Jangan kamu menghina sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah. Karena apa? Fayasubbullaha. Nah, ini karena mereka akan membalas untuk mencaci maki, untuk menghina Allah adwan dengan melampaui batas. Penghinaannya mungkin lebih parah, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, karena mereka memang tidak percaya Allah. Wong ora ono kok disembah. Tuhan Allah itu mana? Buktinya udah ada kok disembah. Nah, macam-macam lah. Bahkan sebagian juga mengatakan wong umat Islam juga menyembah batu. Wong menghadap Ka'bah itu juga batu. Banyak. Kalau membaca internet luar biasa, saling menghina, saling mencaci itu sangat luar biasa. Tapi itu adalah perbuatan tentunya orang-orang yang agamanya tentunya juga belum baik. Dia belum tahu kalau di Al-Quran pada dasarnya ada larangan untuk menghina, mencaci maki agama lain. Agama dalam bahasa kita tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka saling toleran. Silahkan kamu sembah apa yang pengen kamu sembah. Tapi aku juga hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Nah, di situ. Tapi kita tidak bisa memaksa seseorang menyembah apa yang kita sembah. Sebaliknya kita juga tidak mau menyembah apa yang mereka sembah. Yang jelas kita dilarang saling menghina. Nah, ini waktu itu para sahabat juga menghina, kemudian sampai turun ayat itu. Karena di sini ada panjang ceritanya, tapi di akhirnya aja yang saya baca. Nah, ketika Rasulullah waktu itu pada akhirnya tetap tidak mau menghentikan dakwahnya, karena Rasulullah dipaksa untuk menghentikan dakwahnya, tetapi Rasulullah tetap tidak mau. Nah, kemudian mereka meminta yang terakhir, kalau begitu kamu jangan mencaci maki Tuhan kami, karena kami juga bisa mencaci maki Tuhan-Tuhan kamu. Nah, maka kemudian turunlah surat Al-An'am ayat 108 tadi, yaitu asbabul wurud cerita. Nah, ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-An'am ayat 108. Nah, jamaah rahimakumullah, nah dari cerita itu, nah maka ada satu hal yang bisa diambil kesimpulan, meninggalkan maslahat demi mencegah terjadinya mafsadat jauh lebih meninggalkan suatu maslahat demi mencegah terjadinya mafsadat yang lebih parah daripada maslahat adalah hal yang diperintahkan. Di dalam satu kaidah, di sini kaidah usul, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Belum bisa terjemahkan. Meninggalkan kerusakan mafsadah, itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada mencari maslahah. Ketika satu hal, satu masalah, di sana ada maslahah menanggung kebaikan, tapi juga di sana ada yang menyebabkan kerusakan. Nah, maka meninggalkan kerusakan itu lebih didulukan. Nah, ini sebetulnya juga mengambil dari satu ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 219 yang ceritanya ketika orang-orang para sahabat bertanya tentang khamr dan judi. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai khamr dan judi. Nah, maka Allah menurunkan firman-Nya, kul, katakanlah Muhammad, fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Pada khamr dan judi ada manfaat, juga ada madarat. Tetapi ismuhuma akbar, tetapi madaratnya itu lebih besar. Nah, ketika turun ayat itu, khamr judi
belum dilarang, belum sampai haram. Itu hanya pemula, sampai akhirnya turun Al-Maidah ayat 90 yang mengharamkan khamr dan judi. Karena waktu itu sudah menjadi budaya yang sangat lekat, yang kalau dilarang langsung, nah mungkin orang goyah keimanannya, tapi dilarangnya pelan-pelan. Memang ada manfaat, tapi juga ada madarat. Nah, tapi madaratnya ternyata lebih besar. Nah, maka dari ayat itu muncullah kaidah ini. Ketika ada manfaat, ketika ada madarat, maka meninggalkan madarat yang lebih diutamakan. Ada madarat ya sudah ditinggalkan meskipun ada manfaat, karena ternyata juga ada madarat. Maka tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Jadi meninggalkan mafsadat lebih didulukan daripada mengambil manfaatnya. Mungkin manfaat bisa diambil dari yang lain. Nah, kembali ke ayat yang di atas. Kemudian di dalam hadis juga diriwayatkan, tapi kaitannya melaknat kedua orang tua, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, beliau bercerita, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair, sesungguhnya yang diantara dosa besar adalah ayal anar rajulu walidahi, seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat heran, kila, kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang melaknat kedua orang tuanya? Kok bisa? Orang kok melaknat kedua orang tuanya sendiri? Kok kola? Maka Rasulullah menjawab, ya subur rajulu abar rajuli, seseorang mencaci maki bapaknya orang lain. Nah, ya. Seseorang mencaci maki orang tuanya si A, karena si A tahu orang tuanya dicaci maki, fayasubba abahu, dia membalas mencaci maki bapaknya orang yang mencaci maki tadi. Nah, ini dibalas. Fayasubbu umahu, bahkan juga bukan hanya bapaknya yang dicaci, ibunya juga. Nah, itulah yang dimaksud seseorang mencaci maki orang tuanya, melaknat kedua orang tuanya. Tidak secara langsung pada asalnya, tapi orang tuanya dicaci maki oleh orang lain disebabkan dia mencaci maki orang tuanya orang lain tadi. Nah, di situ ceritanya. Nah, itu yang dimaksud melaknat. Nah, sama tadi kita menghina Tuhannya orang agama lain, nah orang lain membalas menghina Tuhan kita, nah tidak boleh. Sama kedudukannya melaknat kedua orang tuanya tadi. Ya sudah, itu keyakinan mereka, biarkan saja, karena memang keyakinan agama mereka begitu. Waktu kok disembah, nah, biasanya kita, ya kalau itu diintaran kita tidak apa-apa, karena untuk menguatkan keimanan, keyakinan. Tapi kalau di hadapan umum, apalagi di hadapan mereka, nah tentunya demikian itu dilarang, karena bagaimanapun itu menyakiti hati orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ada beberapa, nanti ini yang pertama, nanti ada 10 yang kebetulan sempat saya tulis di sini, karena waktunya tinggal berapa menit, 3 menit. Mungkin bahwa apa ada yang mungkin batal, nah kesempatan untuk berwudu bagi yang sudah batal. Terakhir singkat saja, dilarang taklid buta, pokoknya ikut. Nah, ini ayatnya sangat jelas, larangan mengikuti orang secara membabi buta, tidak tahu dalilnya apa, tidak tahu dasarnya apa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, itu ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, karena kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun mereka, nenek moyang mereka, tidak mengetahui satupun dan tidak mendapatkan petunjuk? Jadi sebagian kalangan ada yang begitu, pokoknya dari nenek moyangnya begitu, turun-temurun begitu, ya sudah diikuti, meskipun apa yang mereka kerjakan itu tidak ada dalil. Dan itu masih banyak
di kalangan kita ketika diingatkan tidak ada dasarnya, nah sebagian kalangan tidak terima. Tapi kita sebagai seorang muslim yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ketika Al-Quran jelas ayatnya, hadis Nabi jelas sahihnya, maka itu yang paling utama yang harus kita ikuti. Tidak taklid buta tadi. Kalaupun mengikuti ya minimal kita tahu sumbernya, tahu dasarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tinggal 1 menit lagi Isya. Semoga bermanfaat, semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.